Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran. Sebelumnya, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, puji syukur di hadapan-Mu, Engkau telah menyelamatkan kami untuk menjalani hari-hari kami Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran pada hari ini, tapi sebelumnya bantulah kami untuk meremakan firman Tuhan yang akan kami bacakan dan kami dengarkan. Biarlah ini menjadi semangat pagi bagi kami untuk menjalani pembelajaran dari pagi sampai sore hari Tuhan. Dan kami berdoa untuk para guru kami, sehingga guru kami bisa mengajarkan pembelajaran dengan baik, sehingga kami bisa mengerti dan mendapatkan makna dalam pembelajaran kami. Terpuji nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Judul renungan pada hari ini adalah Berani Kotor. Dengan judul perikop Kisah Rasul 22 ayat yang ke-6. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit dan mengelilingi aku. Isi renungannya, sebuah ponsel sejadul apapun jenisnya dan apapun harganya, selama bisa digunakan dengan baik, maka lebih bermanfaat daripada sebuah handphone canggih mutakhir yang masih dalam kotak dan tidak digunakan sama sekali. Sama seperti 1 hektar tanah, namun tidak diolah sama sekali, jauh lebih rugi daripada sepetak tanah yang ditanami oleh sayur-mayur dan buah-buahan. 1 kerat roti jauh lebih bermanfaat daripada sepotong roti yang tidak dimakan. Bagaimana hal-hal seperti itu bisa berguna? Ponsel, contohnya, harus rela dipegang, dipencet, disentuh, kotor, dan dibawa ke sana kemari. Dan mungkin akhirnya rusak. Tanah harus rela dicangkul, dilobangi, dan dirombak serta dibongkar. Roti harus tersobek dan tergigit untuk bisa berguna. Hal-hal itu mungkin akan membuat bentuknya akan tidak indah dan tidak cantik lagi, bahkan kotor. Namun itulah yang membuatnya berguna. Sadarkah kita pun seringkali mengalami hal yang sama. Titik balik kehidupan Paulus pada saat dia berada di perjalanan ke Damsyik dan merasakan kehancuran dengan mendengarkan suara Tuhan lewat cahaya yang menyilaukan, dan akhirnya dia buta, dan disitulah titik balik pertobatan Saulus menjadi Paulus, di mana dia menyadari bahwa dia dengan malu menyiksa orang-orang percaya. Titik balik kehidupan Nabi Daud yang dianggap sempurna di mata Allah dan manusia juga pernah mengalami kehancuran, di mana dia secara sengaja menewaskan Jenderal Uria, panglimanya sendiri, untuk mendapatkan istrinya, yaitu Batsheba, dan akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Dan pertobatan Nabi Daud merupakan titik balik perubahan dirinya. Ada slogan iklan yang berkata, tidak kotor, tidak belajar. Seringkali kita juga tidak pernah bisa belajar betul-betul, sungguh-sungguh, kalau kita tidak pernah gagal. Jadi, gagal adalah awal kesuksesan. Jatuh adalah awal kebangkitan. Berada di posisi terbawah merupakan awal kita menuju ke puncak. Pernah rugi, akhirnya bisa untung. Kita akan menghadapi hal-hal yang tidak serupa atau tidak sempurna dalam kehidupan kita. Namun, proses kegagalan atau kita melakukan kesalahan dan dianggap kotor dalam prosesnya merupakan jalan kita untuk belajar. Saat kita berhasil, kita bisa menjadikan motivator.
Namun pada saat kita gagal, kita bisa membimbing orang supaya tidak melalui jalan kegagalan yang sama. Begitulah prinsip dari belajar. Dan mari anak-anak berani kotor untuk bisa belajar sesuatu yang baru. Dan biarlah ini merupakan suatu hal di mana kita tidak bermain aman, melainkan kita menjalani kehidupan dengan penuh dengan makna. Dan jangan lupa, saat kita melakukan kesalahan, jangan lupa minta maaf. Saat kita berbuat dosa, itu adalah jalan bagi kita untuk melakukan pertobatan. Jadilah pribadi baru seperti Paulus dan Nabi Daud. Lewat pertobatannya mereka menjadi orang-orang besar. Dan begitu juga dengan kita. Dengan kegagalan-kegagalan yang kita hadapi selama ini, kita bisa menjadi orang besar dan kita akan membantu orang lain untuk bisa belajar mengatasi masalah yang merupakan pengalaman kita sebelumnya. Demikianlah firman Tuhan. Mari belajar dan mari kita menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Mari kita berdoa. Saat pagi Tuhan, puji syukur di hadapan-Mu, Engkau telah menyertai kami dalam proses kami memahami firman Tuhan, di mana Tuhan telah bekerja dengan baik dalam firman yang kami bawa dan bacakan pada saat ini. Biarlah ini merupakan rema di hati anak-anak, bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu merupakan apa yang menjadi rencana dalam kehidupan kami Tuhan. Bantulah kami belajar, biarlah ini menjadi tolak ukur kami, sehingga kami bisa mendapatkan manfaat dalam setiap mapel yang kami hadapi pada hari ini, dan kami bisa menjalaninya sampai sore dengan penuh semangat sampai akhirnya Tuhan. Haleluya, amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama dan tetap semangat sampai jam terakhir. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.